Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, udah hampir jam 11 siang. Hari ini kita tim Arsitek Serenity lagi mau review project salah satu developer ternama di Bekasi Timur yang punya kawasan luar biasa besarnya, di atas 100 hektar ya Pak ya. 176 hektar. 176 hektar. Pas berkesempatan ini kita bisa datang langsung ke sini. Ada pekerjaan juga tim Arsitek Serenity itu di Cluster Amrita. Jadi kita main ke sini dan ketemu sama dengan Riko, Pak. Mas Riko. Dengan Mas Riko nih. Mas Riko udah standby. Jadi kita mau review bareng sama bagian pemasarannya langsung nih. Jadi biar nggak terlalu bingung tentang produk knowledge-nya. Apa aja, kita langsung ke lokasi ya. Mas Riko, boleh kasih informasi kepada sahabat Serenity. Ini luas berapa ini bangunannya? Dua lantainya ini. Luas bangunan ini tipe 5566 ya. Jadi luas bangunannya 55. 55. Tanahnya 66. Oke, just info. Ternyata kalau kita mau bangun rumah 2 lantai itu nggak harus melulu bicara 100 meter, 120 meter. Ternyata luas 55 bisa segede ini loh. Tanah 66. Tanahnya cuma 66 ini. Jadi solusi banget buat teman-teman yang mau bangun rumah 2 lantai ya. 2 lantai dengan ada kamar berapa dia di dalam nanti Mas? Ada kamarnya saat ini kita ada 2. Di bawah ada? Di bawah? Di bawah enggak. Di bawah kita full ada living room. Living room. Powder room juga ada di bawah. Oke. Ada kitchennya juga di bawah. Ada kitchen juga, dapur siap.
Berarti semua kamar di atas ya? Kamar di atas. Ada Ini 2 kamar. cocok banget buat milenial sih. Sip. Untuk milenial yang dia budgetnya nggak terlalu besar, mau bangun rumah sama arsitek Serenity atau mau beli properti di sini cocok banget. Gitu. Dan just informasi ini luar biasa. Kami sebagai tim arsitek Serenity yang asal dari Bekasi itu dengar harganya fantastik. Berapa Mas Riko di sini? Harganya kita masih bersahabat sih menurut saya. Bersahabat Karena loh. untuk di kota Bekasi Oke. kita mulai dari 900 jutaan untuk 2 lantai ya. 900 jutaan. Untuk 2 lantai. Tanah Tanahnya 66. tanah itu 66 ya. Oke. Kemudahannya tapi luar biasa loh. Oke. Kita Apa ya? Sebelum lanjut kita nanti review produknya. Jadi Mas Riko ternyata ada lagi promo penawaran bagus nih buat teman-teman tuh. Apa itu Mas Riko? Ya kita DP bisa 0%. Jadi DP aja bisa dibayarin developer. Juga ada free BPATB dan subsidi biaya KPR. Jadi banyak kemudahan, banyak free-nya. Cocok banget untuk orang Indonesia yang suka banget banyak-banyak diskon promonya. Oke. Jadi hanya fokus pada tanda jadi. Tanda jadi, DP-nya Dibayarin developer. developer. Kan ada kalau kita beli rumah tuh ada DP, Harusnya ada DP-nya biaya ada KPR, 10%, iya. minimal 10%, terus Iya. ada biaya KPR. Betul. Biaya KPR-nya? Biaya KPR kita bantu juga. Oke, Kita ada juga. subsidi biaya KPR, terus biaya BPHTB. BPATB kita free juga. BPHTB Plus free. kanopi biar nggak kepanasan. Biar bonusnya banyak banget. Oke, langsung kita mau bahas dari sini ya, kali depan langsung. Teman-teman sahabat Serenity, di sini kita bisa lihat konsep rumahnya ini minimalis banget, nggak aneh-aneh, dengan luasnya cuma 55 tapi keren banget. Atapnya dia pakai konsep lana, jadi itu konsep buat rumah-rumah tropis di daerah ya lumayan kayak kita di Bekasi ini, agak lumayan hits ya, agak hot ya. Jadi dan atapnya itu pakai genteng beton flat ya Mas Riko ya. Iya betul. Di kanan kirinya biasa dibuat ban-banan dari gentengan beton itu sendiri biar nggak masuk ketika ada tampes air ke bagian plafonnya itu. Dan finishing plafon GRC motif putih itu menandakan bahwasanya rumah ini konsepnya minimalis banget. Sudut-sudut ada kanan kiri di bagian atas, bangunannya masih mundur, dan yang paling keren di atas itu pasti dia finishing duct. Di situ bisa dipakai buat perawatan AC. Biar buat AC bisa di situ, atau perawatan toran juga ya, pasti toran akses dari situ juga oke. Jadi tentunya itu membantu perawatan jangka panjang untuk si atapnya. Turun ke bawah Mas Riko. Oke. Ini pakai kusennya pakai apa? Kita aluminium. Aluminium ya. Iya, Ini betul. aluminium finishing, berarti geser ya pintunya ya. Betul. Ada 1 Pintu 2 geser, 3. Ada ya betul. Iya, open 2, satunya buat pintu. Terus ini yang warna abu-abu Ada itu. conwood. Jadi fasadnya tuh juga biar tetap estetik ya. Oke. Biar tetap estetik kita kasih ornamen-ornamen yang membuat rumah itu minimalis tapi tetap kelihatan luxury. Oke, dah nggak biasa nih. Biasa kalau conwood itu kan motif-motif dia Oke. kayu gitu ya. Oke. Nah, di sini itu biar senada dengan rumahnya, itu di finishing warnanya sama dengan Iya. warna cat yang ada di sini. Lanjut, setelah conwood, ternyata ada pencahayaan. Iya. Ini biasa kamar mandi. Kalau ini apa nih, Mas Riko? Kita jadi ada tangganya itu biar kelihatan pencahayaannya lebih luas. Oh, berarti ini bagian tangga ya? Betul. Oke. Bisa dibuka dia berarti? Kaca mati atau bisa dibuka? Dia kaca mati sih. Oh, dia kaca mati ya. Oke. Jadi karena memang untuk pencahayaan si bagian tangga itu sendiri. Betul. Jadi biasanya kalau nggak kamar mandi ya tangga itu ya. Dan kita turun ke bawah. Ini ternyata ada paket promo kata Mas Riko tadi untuk kanopi ya. Kanopi itu sudah free. Jadi kanopi yang dengan model seperti ini, penyangga dari sisi, sebagian sisi ini itu udah free dari developernya, dari tim sendiri. Turun ke bawah Mas Riko, ini pakai keramik ya? Ya betul. Jadi carport kita udah nggak usah banyak PR lagi. Oke. Biasanya kan carportnya 1 ya. Siap. Sekarang kita udah carportnya udah bisa untuk 2 mobil. Oke. Jadi kita sudah juga udah dikeramikin. Jadi Aman ya? bisa dikatakan minim renovasi lah. Oke. Jadi meskipun luasnya cuma 55, tanahnya 66 ya, tadi ya. Tapi carport 2 mobil plus ada tamannya masih oke ya. Betul. Gitu. Di sini. Ya. Nah, ini juga kaca mati Mas Riko ya. kaca mati. Ini kaca mati fungsinya buat Pencahayaan lagi. pencahayaan di dalam itu ada di belakang Di ini apa? dalam. Karena kan memang kita mau rumah sehat lah ya. Oke. Rumah sehat jadi sirkulasi itu penting banget ya, sirkulasi udara, Cahaya. pencahayaan dan Oke. sebagainya. Jadi kita ya hemat energi juga untuk di pagi atau siang hari. Oke, pencahayaan udah cukup dan ini yang paling penting nih Mas Riko. Betul. Ini keramik dengan ukuran 30 kali 60. Pemasangannya nggak biasa nih. Biasanya kan berdiri ya. Kalau ini kan melebar, Iya. ya kan? Ini dan tentunya dengan karakter pemasangan seperti ini,
itu membuat hampir tidak jadi patokan nih. Biasanya kalau kita lurus itu kayak gini nih, dia harus presisi. Ya, kalau dia horizontal seperti ini, otomatis jadi manis nih, gitu. Dan pemasangannya lebih cepat ya. Dan lanjut Mas Riko, kita mau ke dalam nih. Sebelum ke dalam, ini ada Speed level. ada speed level Undakan dan lah kalau kata orang gitu ya. kalau marketing sih bilang undakan ya. Itu bahasa umum yang kita sering dengar nih. Undakan atau speed level untuk ke dalam. Jadi biar lebih tinggi jatuhnya kan dia ya. Yuk kita masuk ke dalam. Ya, kita udah smart door lock sih ya. Smart door lock langsung ya. Kita udah smart door lock. Oke, pintunya pakai finishing HPL ini, tapi bagus ini. Lumayan lah ya. Standar untuk sama masih pusatnya juga aluminium. Ke dalam kita. Nah, ingin kita tanya nih, untuk dari Timas sendiri, apakah sudah plus furnish atau masih kosongan Mas Riko? Kita unfurnished. Unfurnished Jadi ya? sebelum furnish kita memang tapi free AC. Oke, udah free AC ya? Kalau Udah marketing free AC. saya ya. Oh gitu? Mungkin. Oh. Jadi teman-teman yang mau cari rumah daerah Bekasi Timur, referensi banget, dan ternyata masing-masing pemasaran itu punya caranya sendiri untuk ngasih bonus kepada calon-calon Bagusnya kliennya. dari developer kok. Di developer. Oh, cuman mengajukan saja ya. Oke. Ini Mas Riko, ini ada Backdrop TV ya. Betul. Ini jadi kalau ini berarti supporting aja ya. Jadi Supporting aja. jadi Biar, bukan lebih menarik aja. untuk menarik aja ya, untuk bisa display jadi aja ya. referensi juga kan. Ini juga display juga teman-teman ya. Jadi referensi kalau mau interior minimalnya kayak gini bisa. Tapi saran kita kalau dari arsitek Serenity menyarankan kalau untuk Backdrop TV itu biasanya memanjang ke atas berdiri gitu loh ya. Jadi lebih simpel lagi ya. lebih simpel lagi, nggak terlalu besar nih kayaknya gitu sih ya. Dan bisa pakai material-material kisi-kisi kayu kayak conwood yang di depan tadi. Ini finishing wallpaper ya Mas Riko? Ini ya? wallpaper. Oh, wallpaper aja standar ya. Wallpaper. Oke. Kita juga ada CCTV smart home ya. Langsung dapat. Kita dapat satu unit. Oke, ini ya. Indoor ya. Oke. Jadi itu udah terkoneksi dengan handphone juga. Langsung terkoneksi dengan Iya, handphone ya. Modern banget, 900 juta ya. modern. Milenial. Milenial ya. Lantai seperti ini kan Mas Riko? Iya betul. Jadi 60 kali 60. 60 kali 60 granit Ya betul. dengan motif putih corak begini. Coraknya lebih simpel lagi sih, lebih enak lagi sih. Oke, lebih keren lagi ya. Keren, Marble keren. lah ya bahasanya ya. Marble, yes. Oke, dinding finishing pakai cat alusan semua ya Mas Riko ya. Iya benar. Dan ini keren, ada bagian belakang lagi yang nih, pencahayaan lagi. pencahayaan lagi full ke area belakang. Kalau yang dia risih, orang-orang kita tuh kalau punya tanah belakang tuh kan suka bangun aja, iseng kan ya. Saran kita sih kalau mau tinggal di daerah tropis, tetap sisain lahan yang terbuka di bagian belakang, karena itu penting buat sirkulasi udara. Betul ya. Udara ya. Dan di sini membuktikan dari developer, meskipun dia partisinya pakai full kaca aluminium, fungsinya dan ketika dibuka AC mati sih masih ada. Gitu. Dan masukan. Kalau kita bicara dari kontraktor, pakainya yang di sini nih harusnya. Jadi ketika begini nih kan beban berat nih. Ya. Nah, jadi kalah nih. Kasihan cahayanya nggak jadi masuk dia. Assalamualaikum. Nggak jadi dia masuk. Itu ya. Jadi saran kita pakainya yang di sini Mas Riko. Ada kan dia yang bukan sebelah gitu Mas Riko. Nah, itu tujuannya biar karena bicara kalau makan space pada belakang sama-sama makan space, tapi fungsi untuk terbukanya lebih maksimal. Gitu sih ya. Kalau dari kita sarannya seperti itu aja. Tapi ini kan developer, jadi mereka udah punya cara sendiri. Ini meja makan kali ya? Iya. Konsepnya meja makan. Meja Ada makan. powder roomnya juga, jadi Powder room. kamar mandi lah bisa dikatakan. Yes, kamar mandi buat tamu lah ya. Iya. Oke. Dan kita kesini ya, bagian belakang ya. Boleh. Dan dia pakai untuk finishing saklarnya itu udahnya pakai Philip nih. Ya, udah modern pakai Philip nih. Panasonic. Sorry. Ih. Yes, Panasonic. Lebih cakep lagi itu. Kalau kita bisa pakai Boroko yang SNI ya, tapi udah keren banget ini. Udah flat dia. Di sini apa nih Mas Riko? Kalau ini ya kita kalau dari developer yang buat kitchen sink-nya aja ya. Yang ini aja ya? Kalau ini Standar si developer seperti itu dia. Bawahnya nggak dapat Mas Riko? Nggak. Nakas-nakas ini tempat sendok. Itu tetap kita unfurnished juga. Oke. Terus kalau di sini sudah enak juga sih, minim renovasi juga sih. Oke. Jadi biasanya kan orang dapur biasanya masih terbuka ya. Di atas kita udah tertutup. Oh, ya betul. Biasanya kalau kita review di project-project referensi, dia itu di bagian dapurnya sini masih terbuka nih. Iya. Rata-rata dia juga di dalam. Dan di dalam. Dan di dalam. Nah ini Dan dia juga ada yang di dalam sih. ada juga di dalam. Tapi kalau yang tipe Khusus ini tipe 556. 55 ini di belakang. Ini masih tinggal 4 unit lagi ya. Ini kalau lihat dari furnish kitchen setnya, simpel banget ini. Jadi yang ya kalau bayangannya untuk yang nggak aneh-aneh ya seperti ini aja sih. Dari harganya otomatis juga lebih
terjangkau. Lebih terjangkau. Oke, karena biasanya kalau kita kan dia full sampai atas Mas Riko. Lampu downlight ya, finishing platform Gibson standar lah ya. Terus ini yang keren nih, walaupun ini kalau bicara sebagai arsitek atau kontraktor, ini penting banget nih. Ini Mas Riko, ada pelipis janggutan. Iya. Ini kan fungsinya kalau misalnya ada air dari luar, kan kenceng nih, dia nggak masuk ke plafon. Itu sih fungsinya di situ sih ya. Walaupun dia kayak gitu, itu penting fungsinya. Sama seperti ini di sini. Simple ya. Simple. Nah, ini ada topian. Topian ini untuk perawatan AC biasanya. Buat penempatan AC di area belakang. Gitu. Dan ini, lahan ini, kalau yang dia mau usil pakai semi kolam renang mini buat anak-anak sih masih masuk. Ini apa nih? Jadi, area laundry ya? Bener, kita area laundry room ini tertutup. Oke. Iya loh. Jadi aman ya. Sini Pak. Takutnya ada anak-anak kecil ya. Nah, ini buat masukan juga buat kami juga sebagai jasa kontraktor dan arsitek juga. Kalau mau pakai colokan di area-area luar, disarankan pakai yang begini Pak. Ini masukan nih. Jadi manfaat kita itu dapat inspirasi dari developer ternama. Itu kayak gini-gini nih. Kita bisa ambil hal-hal baiknya yang seperti ini. Jadi ketika air dan perawatan sendiri dari cahaya dan air tuh aman dia, gitu sih ya. Ini yang jelas fungsinya buat ini ya Mas Riko ya. Ya bisa jadi untuk laundry room nanti. Laundry room ya. Ini bak kontrol pasti. Bak kontrol. Oke, ini bak kontrol. Belakang ya. Di atas full cahaya. Jadi kami yakin sebelum naik lantai 2, pencahayaan di lantai 2 ini kayak maksimal banget. Gitu. Kita ke lantai 2 yuk. Ini walaupun segini, tapi tetap ada kaca mati loh di sini. Kan keren. Oke, ini ada yang kelewat tadi. Kita pengen tahu Mas Riko, plafonnya tinggi berapa Mas? 3,8. 3,8 itu Untuk dua bersih lantai ya. Untuk yang 2 lantai 3,8. 2 lantai. Kalau untuk yang 1 lantai kita ada yang sampai 4 meteran. Dengan konsep yang flat juga plafonnya. Oke. Memang dia nggak pakai konsep yang drop ceiling ya, drop ceiling atau up ceiling nggak ya? Dia pakai yang flat. Semuanya sama ya. Oke. Karena untuk biar lebih terlihat Maksimal. lebih simpel, Lebih simpel ya. Crowd juga nggak terlalu rame ya. Oke. Jadi memang ya bener sih. Jadi kembali sih selera mau drop ceiling atau up ceiling. Yang jelas ketika rumah itu minimalis, rapi itu nggak jadi masalah sih. Gitu. Kita lanjut ke tangga. Ini tadi cahaya yang tadi disampaikan sama Mas Riko. Ternyata memang walaupun dia kaca mati, fungsinya buat cahaya di bagian tangga tuh aman banget pokoknya tuh. Tangganya ini finishing apa Mas Riko? Ini keramik juga ya? Granit ya? Bukan. Ini sih, oke, ini seperti bahan-bahan konwood itu. Tapi ini kalau ini sih masih granit sih Mas Riko. Masih granit, pakai granit, dan terapannya agak lumayan tinggi sih. Mungkin ini sekitar 20-an nih Mas Riko. 21, 22 nih. Itu sih. Biasanya kalau kita saranin tangga itu minimal di 20 lah ya. 20, 19 itu manis ya. Dan finishingnya cakep nih. Dia pakai untuk tralisnya kisi-kisi nih. Ini terkesan minimalis banget nih. Padahal ini pakai besi 8 ini, besi 8 yang dimodifikasi jadi seperti konsep minimalis dan finishing kayu ini Mas Riko ya. Ya. Kayu, dan ada spot yang kosong biasanya. Ini diisi buat apa nih Mas Riko? Sebenarnya ini memang ruang kosong dari bawah tangga ya. Aslinya berarti kosong? Harusnya kosong. Oke. Mungkin karena dipakai furnish mungkin menjadi referensi juga ya. Referensi buat teman-teman untuk mempercantik ruangan. Suatu ruangan atau tangga bisa jadi juga buat jadi gudang juga ya. Gudang mini, rak sepatu juga oke. Pas-pas bunga seperti itu juga oke ya. Ya. Oke. Kita langsung naik ke atas ya. Kita ke atas, cahayanya aman tadi. Mas Riko tinggi, nih, stop. Mas tinggi Rikonya setinggi sekitar ya, 170 ya. 175 ya. Oke, jadi dari bangunan yang 55 tadi, memang jujur tangga itu butuh space yang agak lumayan besar. Dan ketika seperti ini adalah hal-hal yang perlu diperhatiin ketika kita membuat sebuah denah. Karena ini kalau seandainya kata, bayangin kalau dapat tamu yang dia tingginya 180, nyangkut di sini dia, atau akan terganggu sih. Dan yang paling bahaya itu kalau ke bawah. 180 sih, 178. Gitu. Ini ya. Untuk Mas Riko tinggi hampir 2 meter kurang ya. Kurangnya banyak sebenarnya, tapi masih aman sih. Saran sih, tapi kalau yang teman-teman mau bangun rumah sendiri, bagian tangga pastikan di sini netral, full netral. Itu sekitar butuh space sekitar 2x3. Itu aman banget. Tapi kalau memang bangun rumahnya itu denahnya nggak terlalu luas, ya resikonya harus diperhatikan di sini aja sih.
Selebihnya aman. Dan tadi yang kita bahas di bagian fasad depan, untuk bagian tangga yang ada cahaya itu, ini dia fungsinya. Keren kan? Jadi harus diperhatiin bagian-bagian tangga itu dapat area cahaya yang bisa. Jadi kalau misalnya siang itu nggak perlu hidupin lampu ya Mas Riko ya. Ya betul. Dan lanjut nih, mumpung ada Mas Riko, spesialisnya produknya di sini, dibantu Mas Riko untuk jelasin ini apa Mas Riko? Ya ini kamar mandi loh ya. Jadi kita memang arahnya lebih ke horizontal biar space-nya dapat cukup untuk tipe 55 ya. Yes, karena memang ini kenapa kok begini? Ini 55. Jadi minim budget tapi 2 lantai. Keren sih tetap kok. Layoutnya jagoan. Gitu. Pintu aluminium, finishing full granit, plafon gypsum. Gitu. Langsung ke kamar nih. Kamar yang mana? Bebas sih. Yang utamanya mana Mas Riko? Ini kamar utamanya. Ini? Main bedroomnya, ini buat kamar keduanya. Kamar keduanya. Kita kamar kedua dulu ya. Kamar anak lah ya. Kamar keduanya dengan luas bangunan 55, jadi itu rata-rata sekitar 27 lah ya. Lantai 1 27, lantai 2 itu sekitar 27-an juga. Jadi ya nggak 55 tuh volumenya nggak terlalu besar loh, tapi bisa 2 lantai kok, keren. Ini, jadi bisa dapat untuk space kamar buat anak. Ya. Di sini udah ada contoh furnish, minimalis lah ya, cukup lah. Meskipun pemilihan materialnya kurang gelap sih menurut saya. Ini gimana bukanya? Oh gini, ini yang sering kita lupa nih. Nggak dapat kan bukanya. Ternyata dia, ditekan tuh. Touchscreen udah sekarang. Oke. Cukup lah untuk ukuran kamar, ukuran lemari yang segini. Dan buat ini sekitar 160. Berapa nih Mas Cukup kira-kira? Ya kalau ini 120-an lah nih ya. 120 untuk panjang sekitar 2 meter nih. Manis ya. Kita ke kamar utama. Dan ini nih, sorry. Ini lagi ada pencahayaan lagi ya. Nah, yang kita lihat dari atas tadi Mas Riko ya. Iya. Nah, jadi dan keren loh. Dia nggak tanggung-tanggung loh, 2 loh. Ini kalau kita bangun rumah sendiri sih biasa cuma 1 aja. Kenapa? Karena bagian material finishing agak mahal-mahal ini, gitu ya. Jadi ada harga ada rupa ya. Ada harga ada rupa. Gitu loh. Tapi untuk Kota Bekasi itu harga kita paling menarik. Itu loh di sini dengan kawasan ternyata harganya paling oke loh. Mungkin oke itu dalam arti kata masih wajar dan masih murah. Dan 200 unit kita sudah sold out dan tinggal 4 unit lagi. 200 unit udah sold out. Dan kita mau ke kamar utama ya Mas Riko ya. Betul. Kita lihat ukurannya berapa. Karena dengan luas 55 itu nggak besar, tapi kita lihat kamar utamanya dapat ukuran berapa. Maksimal lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Assalamualaikum. Ini dia kamar utamanya. Bantu jelasin Mas Riko. Ya, ini ini berapa kira-kira luasan kamar? Hampir 3 meteran ya tetap ya standarnya. 3 kali 3 ya? Oke. 3 kali 3. Tetap harus ada balkonnya. Oke. Oh, Jadi sip. ini railingnya. Oh, yang tadi dari depan ya? Pintu sliding, sliding. balkon area. Oke. Jadi, buat yang mau ngerokok mungkin kan? Yes. Saya nggak rokok sih, aman lah ya. Konsumen banyak. Oke. Kalau konsumen bebas saya. Anginnya sangat kencang. Karena lantai 2 dan kita masih jalan. Jadi sangat simple ya. Jadi nggak begitu repot. Oke. Buat teman-teman yang mau punya rumah 2 lantai dengan bangunan 55 masih punya balkon. Masih punya balkon, masih dapat kamar 3 kali 3 di lantai 2 meskipun kamarnya ada 2 di atas ya. Betul. Terus di sini ini kalau diperhatiin gede loh ini Mas Riko ya. Iya. Besar, lemarinya besar kok ini. Nih 2. Ini yang untuk bisa untuk gantung 1, yang situ juga. Nah, ini buat gantung full. Di sini untuk penyimpanan. Ya. Di sini buat pajang foto atau pas bunga, keren. Buat make up juga. Nah, buat make up tuh. Besar loh ini. Besar. Jadi ternyata ukuran kamar sekitar 3 kali 3 itu nggak sekecil yang kadang-kadang dibayangin. Kasur masih bisa buat 2 orang, terus masih dapat lemari yang nggak kecil loh. Keren. Dan untuk di bagian kamar ini sendiri, Mas Riko ternyata udah di furnish ya? Ya. Udah dapat furnish standar. Kalau di kita tetap Masih kosong ya? Oke. Jadi ada referensi lah ya. Ada referensi seminim-minimnya kalau misalnya klien mau pakai furnish ya. Ya. Di sini pakai ada kisi-kisi kayu, ini bisa pakai plywood. Kemarin kita sempat belajar produk plywood. Ada juga kemarin pakai material HPL yang finishing seperti ini, gergaji begini, kisi-kisi. Terus ini
Ini sebenarnya HPL di finishing wallpaper ini. Ya. Warnanya sih Wallpaper. touch banget sih ya, masuk lah ya. Ini kalau mau cakep dikasih street lampu Mas Riko, keren. Kalau malam itu jadi mewah ya. Bawahnya juga nggak aneh-aneh, finishing HPL. Terus ini ada nakas, ini buat ya bisa buat pas bunga, ya, foto, casan handphone. casan handphone. Gitu ya. Konsep-konsep ini kalau yang dipakai ini konsep-konsep apartemen lah ya. Ya, Gitu jadi sih. kita karena memang minimalis. Minimalis. Jadi kita tidak mau terlalu banyak furnish yang masuk. Oke. Jadi ini buat referensi juga buat teman-teman yang ngambil unit di sini. Jadi otomatis lebih punya kreatif lagi, bahkan mungkin lebih bagus dari yang kita punya. Yes, pasti. Karena kalau bicara furnish, kami sebagai jasa kontraktor dan arsitek Serenity sendiri, berapa aja masuk gitu. Ada yang 1,6 per meternya, ada yang di bawah 1 juta juga per meternya, tergantung materialnya. Ada yang di atas 2,5 juta per meternya, dan itu biasa pakai finishing duku. Itu keren banget. Ada yang disayangkan hari ini kita karena siang, lampunya agak Karena bermasalah siang. tadi. Ini nggak hidup nih. Ini lampu. Ini cantik banget kalau ini misalnya cantik malam banget. hari. Ini kalau nggak salah bisa 3 warna lampu ini. Ya, Jadi informasi buat teman-teman yang pingin lampu ganteng begini, kita ada informasi ini valid. Kalau kalian nggak sempat mau berkunjung di Kenari, Pasar Jakarta Pusat, itu pusatnya lampunya Jakarta. ya. Bisa online juga sih ya. Tapi kalau misalnya mau visit, ada untuk dapat pilihan langsung ke Kenari. Dan ini lampu dia punya 3. Ini bisa 3 warna loh. Jadi kalau nggak salah, seingat kami itu ada putih, ada kekuning-kuningan, Warm terus light. ada warm light, terus satu lagi itu biru. Ada 3 warna kalau nggak salah ini. Kita pernah pakai ini. Harganya yang kita pakai dulu terakhir 4,5 juta untuk proyek di Cikarang. Untuk lampu doang ya. Dan ini tapi kalau yang paling murah sekitar 1,2 Mas Riko. Jadi ya untuk Lebih informasi kecil buat ya? teman-teman yang kalau diameternya masih sama sih. Tapi mungkin kualitasnya kali ya. kali ya. Spek kualitasnya sih ya. Jadi itu ya. Dan di sini yang kita lihat tadi, di sini udah ada jendela gede nih, aman. Ternyata di samping Mas Riko itu ada space jendela yang ukurannya memang besar Mas Riko ya. Coba buka Mas Riko. Oke. Ini bukan mati loh, ini terbuka. Ya, semuanya terbuka. No, jadi otomatis aman. Jadi cahaya aman ketika mau pagi hari dan malam hari bisa dibuka untuk memastikan sirkulasi udaranya aman. Gitu ya teman-teman. Hari ini luar biasa ditemenin sama Mas Riko. Mas Riko tuh jadi pernah ketemu sama Mas Riko sekitar 3 tahun yang lalu. Pernah satu tim. Pernah bareng-bareng satu proyek Pernah juga jadi dulu. bos saya juga. Pernah saya jadi kulinya dia juga. Ini ketemu lagi di sini. Dan just info dari Mas Riko tadi, Pak nanti kalau mau main ke sini kabarin, karena di Timah itu banyak banget project yang udah sold out. Kita bisa review lagi. Tanahnya juga variasi. Tanahnya Ada variasi. yang hook, tanahnya bisa sampai 170 sampai 200-an Yes. juga ada. Gede-gede Di Kota banget. Bekasi lo udah jarang banget loh. Nggak ada lagi itu loh. Tanah 200 di Kota Bekasi hampir jarang sekali. Dan manfaatnya kita dapat referensi rumah nih. Rumahnya banyak nanti Mas Riko ya. Banyak. Kita bisa ada klaster Gayatri kalau yang masih saya ingat. Ya. Ada Ganesha, Dharma Wangsa, Amrita, Amarta. Bahkan ini project baru sedikit, baru berapa tahun, baru 4 tahun kita sudah lima ini cepat sekali penjualannya. Keren, Jadi keren. kita bakal buka juga project di tahun depan di 2023 itu lebih oke lagi lah. 2023 Ini udah oke banget ya. Oh, ini udah Bakal oke lebih ya? oke lagi upgrade-nya. Yang pasti harga baru ya. Harga baru. Kalau mau harga sekarang kunjungi Marketing Family Urban. Yes. Yang pasti Langsung sama ketemu Riko ya. ketemu Mas Riko. Nanti pokoknya kalau mau main ke Timah, ke properti Familia Urban atau Timah Property, nanti bisa mampir ke deskripsinya kita, mampir ke deskripsinya Boleh. tim Arsitek Serenity. Nanti kita arahin buat ketemu sama Mas Riko. Marketingnya keren banget, pemasarannya sangat keren, dan dia adalah salah satu marketing yang udah expert banget. Hampir solusinya Familia Urban ini sendiri dari 4 cluster tahun. pertama, cluster pertama sampai sekarang udah cluster kelima hampir sold out. Dia tahu produknya, dan itu menjadi dasar untuk teman-teman tuh dapat perfectnya project nanti. Itu sih ya, pasti akan ditemani sama Mas Riko. Itu ya, kita closing di luar ya. Lanjut ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah review kita projectnya Timah dan ditemani oleh Riko. Mas Riko yang bantu banget tadi, karena memang setiap project itu punya kesukaran atau kesusahan masing-masing ya. Produk-produknya dibantu banget sama Mas Riko. Dan yang mau ketemu sama Mas Riko di Project Timah, yang mau tahu promo-promonya, nanti bisa masuk ke deskripsinya Tim Arsitek Serenity, dan jangan lupa pastinya subscribe channelnya Tim Arsitek Serenity, dan tombol loncengnya jangan lupa diklik biar dapat notifikasi aktivitas tentang
perjalanan tim Arsitek Serenity. Hari ini kita terima kasih kepada Mas Riko sudah Sama-sama. nemenin kita. Sampai ketemu lagi di proyek kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.